Shalom, jumpa kembali dengan teman-teman dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya John Like Abu Bolon, senang akan menyapa sahabat. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat saja, dicukupkan oleh Tuhan kebutuhan kita, dan hidup dalam bersukacita dalam Tuhan. Kali ini saya akan membawakan firman Tuhan dan juga lagu pujian setelah firman Tuhan. Kali ini saya akan bawakan satu judul, Malu Mengakui Kesalahan. Firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Maka apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Allah bertanya kepada Adam dan Hawa. Apakah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Dia tahu mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Tapi ditanya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Mereka tiba-tiba telanjang oleh karena mereka sudah melanggar dosa. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan menghampiri manusia yang berusaha bersembunyi darinya karena perasaan takut dan malu atas dosa yang telah diperbuat. Adam dan Hawa takut dan malu sehingga dia tidak mengakui. Di dalam cerita itu dikatakan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, menyalahkan ular itu, menyalahkan suami, menyalahkan istri. Mari kita perhatikan berikut. Tuhan sengaja mengkonfrontasi Adam dan Hawa agar mereka berani keluar dan dari persembunyian dan mempertanggungjawabkan dosa yang sudah dilakukan. Ini adalah langkah dasar agar mereka mengalami pemulihan. Seandainya Allah tidak lakukan, mereka akan mati karena upah dosa mati. Dan juga inilah pintu masuk, inilah dasar agar mereka mengalami pemulihan. Allah tidak mau mereka harus mati. Sekalipun disebutkan mereka akan mati. Kita tahu umur panjang daripada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa agar mereka berani keluar dari persembunyian dan mempertanggungjawab. Hal ini juga terjadi bagi kita saat ini. Sayangnya Adam dan Hawa tidak merespons dengan positif panggilan daripada Allah. Mereka justru sibuk menyalahkan satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena mereka malu dan takut mengakui bahwa mereka telah bersalah. Mereka telah berdosa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mekanisme negatif yang seperti ini kemudian menjadi pola yang terus-menerus berkembang dalam hidup manusia hingga masa kita sekarang. Kurang lebih 6.000 tahun dunia ini ada. Terjadi terus dari sejak Adam sampai pada saat ini. Pola itu dengan mudah bisa kita lihat di sekitar kita. Di rumah, di sekolah, di pekerjaan, atau di tempat kita berkumpul. Bahkan di gereja sekalipun itu terjadi. Kenapa? Malu mengakui kesalahan. Seseorang melakukan kesalahan, dia merasa aib dan malu menampilkan dirinya yang sebenarnya. Menampilkan dirinya yang sebenarnya, dia bersembunyi. Dia tampilkan dengan acting yang lain seakan saya tidak melakukan dosa. Dia melakukan sinetron yang berikut. Oleh karena dia sembunyikan hal-hal yang sudah dilakukan menjadi dosa.
Kemudian ia mencoba menampilkan dirinya seperti yang disukai orang karena takut tertolak. Dan ketika aib itu terlihat orang lain, mungkin dosa, penipuan, dan bohong, dan sebagainya, bukannya mengakui dengan jujur, tetapi justru menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya. Saudaraku, hal ini terjadi seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Peristiwa itu juga akan terjadi sampai saat ini. Tetapi apakah memang kita bisa merubah itu? Pelajaran yang terjadi bagi Adam dan Hawa, dia harus mati yang seharusnya dia akan hidup selama-lamanya di Taman Eden. Mekanisme negatif ini, saya ulangi, mekanisme negatif ini kalau tidak diputus, hal-hal yang tadi itu yang dilakukan Adam dan Hawa dan juga sampai saat ini, dalam kehidupan kita, maka kita walaupun sudah menjadi orang Kristen lama, walaupun kita menjadi orang Kristen lama, tidak bisa berubah dan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran seperti Yesus Kristus Tuhan. Tidak akan bisa bertumbuh. Kita akan seperti itu saja. Salah, berdusta, berbohong, menipu, dan seterusnya. Kita sembunyikan, maka terjadilah seperti Adam dan Hawa. Dosa yang dilakukan memakan buah larangan itu menimbulkan dosa yang berikutnya. Dia menyalahkan Adam, Adam menyalahkan Hawa, lalu menyalahkan ular. Maka tadi dosa yang tadi cuma satu, sudah berubah pada saat itu saja, sudah menjadi paling sedikit 4 pembohongan di sana. Karena ular. Sudah makan pertama karena ular. Karena Adam. Karena Hawa. Dan seterusnya. Malu mengakui kesalahan atau dosa berarti sedang membiarkan kuasa dosa bertambah kuat dan memperbudak itu. Memperbudak itu. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur karena kesalahan, karena dosa, karena pertengkaran, karena keributan dengan suami istri. Ada keributan dengan kakak dan beradik. Ada keributan di dalam gereja. Tertekan. Orang tidak bisa tidur. Saudaraku, ada banyak orang mengatakan saya tidak bisa tidur. Lalu pergi kepada dokter dan dokter memberi obat tidur. Saudaraku, memang dia bisa tidur ketika makan obat itu. Tapi saudara, kalau dia minum obat itu dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun, maka akan timbullah penyakit-penyakit yang lain. Mungkin jantung kita, ginjal kita, oleh karena masukan terus daripada obat tidur, atau otak kita yang menjadi kosong dan seterusnya. Artinya penyakit tadi tidak bisa tidur menjadi penyakit anak beranak seperti dosa yang terjadi. Itu bahayanya saudara-saudaraku, kekasih dalam Tuhan. Saya ulangi, tetapi ketika kita mengakui kesalahan dengan tulus hati, disertai dengan penyesalan, dan meminta pengampunan, maka kita akan mengalami kelepasan karena Tuhan penuh belas kasihan kepada kita. Seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, Allah setia. Allah mengampuni kita ketika kita datang dan menyesal. Peristiwa itu merupakan hal yang luar biasa, karena Allah tidak pernah menolak orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya tetap tersedia bagi semua orang, bukan hanya kepada orang Kristen, bukan hanya kepada orang Batak, orang Indonesia, Amerika, tetapi kepada semua orang, karena Allah ingin semua manusia selamat. Sebaliknya, setan ingin semua manusia mati, jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya mari kita dengar Tuhan berfirman. Jadi ketika kita menyadari telah melakukan kesalahan dosa, tidak perlu malu untuk mengakuinya. Tidak usah berusaha bersembunyi dengan hal-hal yang justru membuat hidup kita tambah bermasalah
atau berusaha menyalahkan orang lain, sebab setiap pilihan dalam hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Kita mau hidup kekal, kita mau selamat, kita mau mendapat kasih karunia Allah. Akui kesalahan dan dosa kita. Maka Allah setia untuk menerima setiap umat Tuhan yang mau datang menyesali kesalahan dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Jadilah malu karena telah berdosa. Apalagi tetap bertahan dalam dosa. Jangan malu mengakui kesalahan. Itu maksudnya. Jadilah malu kalau tidak berani bertanggung jawab dan hanya menyalahkan orang lain. Mengelak-mengelak saja. Mendingan kita malu di situ. Itu maksudnya. Tetapi tidak perlu malu kalau kita belum sempurna. Karena kasih karunia-Nya masih tersedia bagi kita. Saya percaya saudara dan saya, kita tidak ada yang sempurna. Di muka bumi ini seberapa triliun yang ada manusia di dunia ini, tidak ada yang sempurna. Selalu ada kesalahan dan dosa. Tetapi Allah dikatakan, kasih karunia-Nya masih tersedia bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jangan malu mengakui kesalahan. Datanglah kepada Tuhan. Kasih karunia Allah tersedia bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini mendengarkan firman Tuhan. Pengalaman Adam dan Hawa boleh jadi pengalaman bagi kehidupan kami. Biarlah kami mengakui kesalahan dosa kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Ketika kami menyakiti satu dengan yang lain, menyakiti saudara, suami, istri, sahabat, kakak beradik, kami tidak malu mengakui kesalahan. Lalu kami datang kepada Tuhan berdoa untuk minta pengampunan. Kami percaya kasih karunia Tuhan tersedia bagi kami, bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Berkati seluruh pemirsa di YouTube ini. Biarlah mereka dalam keadaan sehat, bersukacita dalam Tuhan. Firman Tuhan ini boleh berkenan bagi kehidupan kami. Menjadi berkat bagi hamba-Mu dan juga bagi semua orang. Ampunkan dosa kami Bapa, sempurnakan doa ini kami berdoa. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Marakah teman setia seperti Yesus Tuhanku, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh.
Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita. Serahkanlah dalam doa. Jikalau teman mundur, haraplah pada Tuhan. Dia perisai dan penghibur yang memberi perlindungan. Dia perisai dan penghibur yang memberi pertolongan, yang memberi kemenangan, yang memberi kekuatan.